Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, kembali lagi bersama saya Dio Fauzi Febrianto from 10 Sense A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh sastra Indonesia, yaitu tokoh Armin Pani. Armin Pani ini adalah seorang sastrawan angkatan Pujangga Baru. Ia juga merupakan salah satu tokoh pendiri majalah Pujangga Baru di tahun 1933. Armin Pani dilahirkan di Muara Sipongi, Sumatera Utara 18 Agustus 1908 dan meninggal dunia di Jakarta 16 Februari 1970. Ia adalah adik sastrawan Sanusi Pani. Armin Pani mengenyam pendidikannya di IS dan ERS, Tanjung Balai, Sibolga, dan Bukit Tinggi, Sofia Jakarta 1923, Nias Surabaya 1927, dan Solo 1931. Ia pernah menggeluti berbagai profesi, antara lain sebagai wartawan Surabaya, guru taman siswa di Kediri, Malang, dan Jakarta, sekretaris dan redaktur Pujangga Baru pada tahun 1933 sampai 1998, redaktur Balai Pustaka 1936, ketua bagian kesusastraan Pusat Kebudayaan pada tahun 1942 sampai 1945, sekretaris BMKN 1950 sampai dengan 1955, dan redaktur majalah Indonesia pada tahun 1948 sampai dengan 1955. Armin Pani ini dikenal sebagai seorang penulis puisi dan novel. Selain menulis puisi dan novel, Armin Pani juga menulis kritik sastra. Berbagai tulisannya yang terbit pada Pujangga Baru, terutama di edisi-edisi awal, menunjukkan wawasannya yang sangat luas apabila dibandingkan dengan beberapa kontributor lainnya seperti Sultan Takdir Ali Syahbana dan saudara laki-lakinya Sanusi Pani. Kemampuan menilai dan menimbang yang adil dan tidak terlalu terpengaruhi suasana pergerakan nasionalisme yang terutama di periode akhir Pujangga Baru menjadi sangat politis dan dikotomis. Armin Pani mempunyai nama samaran, yaitu Adinata, A Jiwa, MP, A Mada, A Panji, dan Kartono. Ia adalah anak ketiga dari 8 bersaudara. Ayahnya, Sultan Pengurabaan Pani, adalah seorang seniman daerah yang telah berhasil membukukan sebuah cerita daerah berjudul Tulbuk Haluan. Selain sebagai sastrawan, ayah Armin Pani juga pernah menjadi guru. Karirnya dalam bidang penerbitan dirintis di Balai Pustaka sebagai pegawai. Pada tahun 1936, Armin Pani diangkat menjadi redaktur. Pada zaman Jepang, ia menjabat kepala bagian kesusastraan di Pusat Kebudayaan Jakarta. Di samping itu, pada tahun 1938 ia menjadi sekretaris Kongres Bahasa Indonesia. Ia juga merupakan penganjur Balai Bahasa Indonesia, dan di zaman Jepang ia menjadi anggota Komisi Istilah. Mutu kinerjanya, dia menjadi guru taman siswa di Kediri dan Jakarta. Karya-karya sastrawan Armin Pani yaitu yang pertama adalah puisi. Puisi berjudul Gamelan Jiwa, Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Jakarta 1960, dan Jiwa Berjiwa, Balai Pustaka Jakarta 1939. Dan karya yang kedua yaitu novel yang berjudul Belenggu, Dian Rakyat Jakarta 1940. Karya yang ketiga yaitu kumpulan cerpen yang berjudul Jinak-Jinak Merpati, Balai Pustaka Jakarta 1940, dan Kisah Antara Manusia, Balai Pustaka Jakarta
1953. Dan karya yang terakhir yaitu drama yang berjudul Antara Bumi dan Langit, Pedoman Jakarta 1951. Pada novelnya yang bertajuk Belenggu memperlihatkan gaya romantisme, membangkitkan suasana dan perasaan yang mengalun dan bergantian dalam ritme yang terpola dengan suasana lain yang sendu, bahkan cenderung sedih. Karya-karya Armin Pani memperlihatkan banyak pengaruh Noto Suroto, Rabindranath Tagore, dan Krishnamurti. Warna dan ritme kesusastraan Belanda pada abad ke-19 juga banyak mempengaruhi karya-karyanya. Pada tahun 1969, Armin Pani menerima anugerah seni dari pemerintahan Republik Indonesia karena karya dan jasanya dalam bidang sastra. Dan pada bulan Februari 1970, beberapa bulan setelah menerima penghargaan tersebut, ia meninggal dunia. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.